Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu yang kita harus tahu juga untuk nanti teman-teman apabila akan mengarungi rumah tangga, itu adalah bahwa rumah tangga itu masalah. Bagaimana masalah di rumah tangga itu menjadikan si istri dapat pahala sabar, si suami dapat pahala pengertian, si istri dapat pahala husnudzon ketika suaminya mulai nampak banyak dipandang orang, maka itu nampaknya masalah. Tapi ketika masalah itu didoakan supaya berkah, apa yang terjadi? Maka akan memunculkan pahala. Ketika muncul masalah, istri bagaimana sih masalah ini mendatangkan pahala? Ya dengan sabar, memaafkan, pengertian, husnudzon. Nah sudah, suami bagaimana? Ya sama, yang sabar, nggak usah marah-marah, nggak usah emosi, nggak usah bilang kamu kalau nggak nikah sama aku tinggal di sana duweso. Nggak ada omongan-omongan seperti itu. Dia tahan diri. Maka salah seorang sahabat Nabi itu mengatakan kepada istrinya, kalau aku marah, kamu jangan ikut-ikutan, kamu tenangkan saya. Nanti kalau aku marah, kamu jangan ikut, kamu yang sabar, yang tenang, biar aku tidak semakin terpancing. Kemudian si suami ngomong begitu pula ketika engkau nanti marah. Kan namanya perempuan juga labil juga. Ketika engkau marah, aku akan menjadikan kamu ridho, aku akan diam. Nah, maka dengan itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ketika kita tahu bahwa rumah tangga itu akan mendatangkan masalah untuk kita, ya masalah nafkah, masalah membimbing anak dan istri, masalah bagaimana bergaul dengan mertua, masalah bagaimana ketika nanti punya anak, maka masalah itu akan ringan ketika masalah itu diselesaikan dengan ilmu. Nah itulah kenapa Al-Imam Al-Bukhari sampai mengatakan di dalam kitab sahihnya satu bab, ilmu sebelum berbicara dan beramal. Ketika rumah tangga itu niatnya adalah ibadah, dan memang seharusnya begitu, niatkan rumah tangga untuk ibadah. Anda perempuan mengabdi kepada suami, itu ibadah kepada Allah. Anda suami bersabar atas kekurangan istri, itu ibadah kepada Allah. Anda orang tua sabar atas tingkah pola anak yang kurang baik, itu ibadah kepada Allah. Anda para anak sabar atas mungkin cerewetnya orang tua, itu ibadah kepada Allah. Maka apabila rumah tangga niatannya bukan ibadah, ketika terjadi masalah cepat hancurnya. Kenapa cepat hancurnya? Karena tidak ada nilai ibadah di situ. Kalau di situ ada nilai ibadah, maka ketika suami kurang disabari. Wong ini ibadah kok. Namanya ibadah pasti nggak enak kan? Ketika ada kasarnya suami, istri bisa sabar. Ibadah kok. Ibadah harus ada sabarnya kan? Bukankah sabar yang paling utama adalah sabar dalam ibadah? Iya. Maka ketika rumah tangga itu Anda niatkan ibadah kepada Allah, sudah hadirin pemirsa, lupain dunia ini, pandang surga. Udah bisa Ustadz, saya tidak bisa sabar, suami saya keterlaluan. Antum lupain dunianya, antum ingat surganya. Nggak bisa Ustadz, istri saya ini sudah saya ingetin berkali-kali, bebel. Apa bahasa Inggrisnya bebel itu? Kurang ajar, nggak sopan, keterlaluan dia Ustadz, istri saya ini. Udah, lupain dunia. Berapa lama sih di dunia ini? Rasul bilang 60-70 tahun. Antum nikah, kalau nggak cepetan antum yang meninggal, cepetan istri antum yang meninggal. Betul apa enggak? Tinggal bagaimana sebelum kita atau dia yang meninggal, kita bisa meraih pahala terbesar dari pasangan kita. Sabar. Rasulullah SAW itu senantiasa memenuhi permintaan istri selama permintaan itu tidak termasuk perkara yang Allah larang. Jadi mereka minta apa? Jalan-jalan yuk, jalan. Mereka minta sekali-sekali pengen nih hujan-hujanan bareng, hujan-hujanan. Ketika mereka ngomong bolehlah kita cicip-cicip makan keluar, makan keluar. Jadi artinya apapun yang diminta oleh istri itu Nabi SAW selalu, antum ngerti kalimat selalu kan? Iya. Itu selalu menjadikan istrinya itu merasa dihargai karena apa yang dia minta selama tidak melanggar syariat Allah, Rasul penuhi. Rasul penuhi. Antum bisa bayangkan terus suami yang seperti itu kepada istrinya,
kira-kira rela nggak melihat istrinya menangis? Tidak akan rela. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengingatkan, ini bukan hanya untuk orang yang telah bercerai, bukan, tapi untuk siapapun yang mendapatkan atau merasa buruk hidupnya, nasibnya, pencapaiannya. Apa Rasul katakan? La taqulu law. Janganlah kalian mengucapkan seandainya. Kenapa begitu? Karena ucapan seandainya ini membuka pintu setan untuk masuk merusak Anda. Akan tetapi Rasul mengucapkan apa? Qul, katakanlah, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini merupakan ketetapan Allah, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Masya Allah. Jadi ketika sudah terjadinya perceraian, maka Anda nggak perlu mengucapkan, aduh seandainya kemarin saya nggak ngomong begitu, aduh seandainya kemarin saya taat sama dia, aduh seandainya kemarin saya tidak keluar rumah, aduh seandainya kemarin saya nggak ketemu sama dia. Jangan. Karena itu akan semakin menjadikan Anda semakin terpuruk, akan menjadikan Anda semakin menyesal, akan menjadikan Anda semakin susah untuk bangkit dan melangkah ke depan dengan penuh harapan.